Seorang pria tua berdiri di depan sekolah dasar di pinggir desa setiap pagi. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, bajunya sederhana, dan di tangannya selalu ada tas kain kecil. Anak-anak sekolah melewati dia setiap hari. Beberapa menyapa, sebagian besar hanya melirik sebentar lalu pergi. Tak ada yang tahu pasti siapa dia atau apa yang ia lakukan di sana. Namanya Pak Dharma. Usianya hampir 70 tahun. Setiap hari, sebelum matahari muncul, ia sudah berjalan dari rumahnya yang berjarak 3 km dari sekolah. Dengan langkah pelan, ia berdiri di tempat yang sama, tepat di bawah pohon beringin besar, menatap gerbang sekolah setiap hari. Orang-orang di desa mulai bertanya-tanya, apa sih yang dia mau? Apakah dia pengemis? Tapi anehnya, ia tak pernah meminta uang. Tidak ada tangan yang menengadah dan tidak ada kata tolong. Ia hanya tersenyum setiap kali anak-anak lewat. Seorang guru muda di sekolah itu bernama Rangga mulai penasaran. Sudah berbulan-bulan ia melihat Pak Dharma berdiri di sana. Suatu pagi, ia memberanikan diri menghampiri. Pak, maaf, saya sering melihat Bapak di sini. Apa Bapak sedang menunggu seseorang? Tanya Rangga. Pak Dharma lalu tersenyum tipis. Tidak, Pak. Saya hanya senang melihat anak-anak berangkat sekolah. Jawaban itu membuat Pak Rangga semakin penasaran. Tapi Pak Dharma tidak bicara banyak lagi. Ia hanya kembali menatap anak-anak yang berlari masuk gerbang. Suatu sore, Pak Rangga memutuskan untuk mengikuti Pak Dharma pulang secara diam-diam. Ia ingin tahu di mana pria tua itu tinggal. Dari jarak jauh, ia melihat Pak Dharma berjalan melewati sawah, masuk ke gang sempit, lalu berhenti di sebuah rumah reot berdinding papan yang sudah lapuk. Di halaman rumah itu ada tumpukan buku-buku bekas. Sebagian rusak, sebagian masih layak baca. Ada juga papan tulis kecil yang kusam. Malam itu, Pak Rangga memberanikan diri datang membawa sedikit makanan. Saat makan bersama di teras rumahnya, Pak Dharma mulai bercerita. Ternyata, dulu ia adalah seorang guru di desa sebelah. Ia mengajar puluhan anak dengan penuh semangat. Tapi 20 tahun lalu, anak tunggalnya sakit keras. Semua tabungan, gaji, bahkan perhiasan istrinya habis untuk biaya pengobatan. Namun, nyawa anak Pak Dharma tidak tertolong. Sejak itu, istrinya pun jatuh sakit, lalu meninggal dunia beberapa tahun kemudian. Pak Dharma kehilangan keluarga, dan juga pekerjaannya karena sekolah tempatnya mengajar telah ditutup. Sejak hari itu, ia tak pernah lagi mengajar di kelas. Namun ada satu hal yang ia rindukan. Melihat anak-anak berangkat sekolah dengan seragam rapi dan tas di punggung mereka. Bagi Pak Dharma, itu adalah pemandangan terindah yang mengingatkannya pada masa-masa ia masih punya murid dan keluarga. Itulah sebabnya setiap pagi ia berdiri di depan sekolah hanya untuk melihat anak-anak itu. Kadang ia membawa permen kecil di tasnya untuk dibagikan kepada mereka yang lewat. Ia tak pernah meminta apapun. Ia hanya ingin merasakan lagi kebahagiaan sederhana itu. Pak Rangga terharu mendengarkan cerita itu. Ia lalu menceritakannya kepada guru-guru lain. Tanpa pengetahuan Pak Dharma, mereka mulai mengumpulkan buku-buku bekas, alat tulis, dan papan tulis baru. Mereka membawanya ke rumah Pak Dharma dan memintanya membuka kelas kecil di teras rumahnya untuk anak-anak yang kesulitan belajar di desa itu. Awalnya hanya 3 anak yang datang. Seminggu kemudian bertambah menjadi 10 anak. Sebulan kemudian lebih dari 20 anak rutin belajar di sana.
Pak Dharma kembali menjadi guru, tanpa digaji, tanpa pamrih, hanya karena ia mencintai ilmu dan anak-anak. Kini, ia tidak hanya berdiri di depan sekolah, tapi juga di depan rumahnya menunggu murid-murid kecilnya datang. Tas kain kecilnya kini berisi spidol dan buku-buku pelajaran. Ia kembali menemukan alasan untuk bangun setiap pagi. Kadang yang kita anggap tidak penting ternyata menyimpan cerita luar biasa. Jangan pernah buru-buru menilai seseorang dari apa yang kita lihat di luar. Dan ingatlah bahwa kebaikan kecil, bahkan yang tampak sederhana, bisa mengubah hidup orang lain dan juga hidup kita sendiri. Silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah inspiratif lainnya dan sampai jumpa di kisah berikutnya.